Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam rubrik acara Fikih Keluarga bersama Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Insyaallah di kesempatan kali ini Ustadz Aris Munandar akan mengupas sebuah tema tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi sementara. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Aris menyampaikan materi. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan perempuan yang haram untuk dinikahi, maka ada dua jenis perempuan. Yang pertama adalah perempuan yang haram dinikahi selamanya. Yang ini telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Yang mereka ini boleh jadi dilarang dinikahi karena faktor nasab, keturunan dan kelahiran, atau karena faktor persusuan, atau karena faktor hubungan perkawinan. Dan di samping adanya perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya, yang ini disebut juga dengan mahram, maka ada juga perempuan-perempuan yang haram dinikahi sementara waktu. Maka selama faktornya ada, maka dia haram dinikahi, namun jika kondisinya berubah, maka boleh menikahinya. Yang pertama di antara perempuan yang haram dinikahi sementara waktu adalah istri orang. Maka selama dia masih menjadi istri orang lain, ya tentu tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena Islam tidak mengenal poliandri. Poliandri adalah satu kerusakan dalam pandangan Islam. Oleh karena itu maka istri orang lain itu haram dinikahi sementara waktu sampai dia benar-benar menjanda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-24, Allah sampaikan wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan muhsanatu minan nisa demikian juga diharamkan untuk kalian perempuan-perempuan yang bersuami. Muhsanat di sini maknanya adalah perempuan-perempuan yang bersuami. Dan adanya pernikahan, menikahi perempuan yang sudah bersuami itu ternyata adalah sebuah realita di masyarakat kita. Ada beberapa kasus di mana dijumpai terjadi perkawinan dengan seorang perempuan padahal perempuan tersebut masih punya suami. Kasus yang di antara contoh kasusnya adalah manakala ada seorang perempuan, dia punya suami dan dia nikah dengan nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Yang biasa di tempat kita disebut dengan istilah nikah siri. Maka perempuan ini dia punya suami. Namun boleh jadi karena retak hubungan atau karena satu dan lain hal, maka si suami kabur dan menghilang. Boleh jadi kabur dan menghilang bertahun-tahun tidak ada kontak dan tidak ada hubungan. Maka secara agama perempuan ini punya suami. Dia tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain karena belum ditolak, belum dicerai oleh suami sahnya menurut agama. Maka tidak jarang dijumpai perempuan yang semacam ini kemudian mengaku kalau sudah cerai. Atau boleh jadi mengaku tidak punya suami. Akhirnya nikahlah dia dengan lelaki yang lain. Padahal ternyata realitanya secara agama dia belum diceraikan oleh suami sahnya yang pertama. Maka di sini terjadi pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah yaitu menikahi seorang perempuan yang masih bersuami. Dan syarat sahnya pernikahan, perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang memang halal untuk dinikahi dan bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. Contoh kasus yang lain adalah
sebagian kita jumpai di luar negeri, orang Indonesia yang kerja di luar negeri, TKW misalnya, dia berangkat tanpa suami di luar negeri, dan tentu layaknya sebagaimana normalnya manusia, dia punya kebutuhan biologis, padahal suami jauh. Maka banyak kasus kita jumpai perempuan ini kemudian menikah dengan seorang laki-laki dalam keadaan TKW tersebut masih punya suami di Indonesia. Maka di sini terjadi pernikahan yang tidak sah, menikahi perempuan yang masih memiliki suami. Kemudian contoh yang lain, yang kedua, pernikahan atau wanita yang haram untuk dinikahi sementara waktu adalah saudarinya istri atau bibinya istri. Maka ketika saya misalnya punya istri, dan istri saya punya adik perempuan atau kakak perempuan, maka adik perempuan istri saya haram saya nikahi, namun keharamannya bersifat sementara waktu. Ini selama istri saya masih berstatus sebagai istri saya. Artinya jika terjadi perpisahan, boleh jadi karena kematian, boleh jadi karena perceraian, maka secara agama boleh saya menikah dengan adik dari istri saya. Namun yang terlarang adalah saya melakukan poligami, menikahi dua perempuan tersebut ternyata adalah bersaudara, kakak beradik. Demikian juga bibi dari istri saya. Maka Nabi SAW mengharamkan seorang laki-laki berpoligami dengan menikahi seorang perempuan dengan bibinya. Maka pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang tidak sah. Karena itu adalah pernikahan yang terlarang. Dan larangan terlarangnya menikahi adik istri atau bibi istri ini bersifat sementara. Artinya jika kondisinya berubah, maka status hukum mereka berubah. Dan patut diketahui yang disebut dengan mahram, syaratnya adalah dia tidak haram dinikahi selamanya. Maka kalau cuma haram dinikahi sementara waktu, itu tidak disebut mahram. Maka istilah sebagian orang yang menyebut adik istri sebagai mahram sementara, satu istilah yang tidak benar. Apakah kemudian nanti istri orang juga istri tetangga kita sebut mahram sementara karena haram dinikahi sementara waktu? Maka kaidah yang dianut oleh sebagian orang, kalau perempuan itu haram dinikahi sementara waktu, maka boleh disebut dengan mahram sementara. Ini kaidah yang tidak pas. Karena banyak perempuan yang haram dinikahi sementara waktu dan dia bukan mahram. Dan jelas bukan mahram, semacam istri tetangga dan yang lainnya yang nanti akan kita bahas di sini dan di edisi yang akan datang. Maka yang kedua adalah saudari istri atau bibi istri, maka menikahi mempoligami seorang perempuan dengan adiknya atau dengan kakak perempuannya atau dengan bibinya adalah satu hal yang terlarang. Dan larangan pernikahan ini bersifat sementara. Pemirsa yang berbahagia, yang lainnya, yang ketiga, pernikahan yang terlarang atau perempuan yang haram dinikahi sementara waktu adalah perempuan yang masih dalam masa iddah. Perempuan yang sudah bercerai, dia sudah bercerai dengan suaminya. Namun masa iddah belum berakhir, ini terlarang untuk dinikahi. Bersabarlah. Jangan tergesa-gesa, wah ini kan sudah cerai, sudah menjanda.
maka segera saya nikahi. Bersabar, tunggu sampai masa iddah selesai. Boleh jadi masa iddahnya jika dia dicerai dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan. Jika dia karena ditinggal mati maka 4 bulan 10 hari. Jika dalam kondisi normal maka 3 kali haid. Baru setelah itu boleh dinikahi. Sabar, jangan tergesa-gesa. Untuk orang yang minat menikahi seorang yang sudah menjanda. Karena punya prinsip kutunggu jandamu. Maka ketika sudah menjanda, sudah dicerai, kemudian langsung bisa dinikahi. Ini satu hal yang tidak benar. Bahkan terdapat aturan main dalam Islam berkaitan dengan melamar seorang perempuan yang dalam kondisi menjanda. Ketika ada seorang perempuan yang dalam kondisi menjanda dan dia dicerai dengan cerai 3, maka hanya diperbolehkan melamar dengan lamaran sindiran. Tidak boleh melamarnya dengan lamaran blak-blakan. Maka bolehnya sindiran dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau dia ingin menikahi perempuan tersebut. Semisal mengatakan, kayaknya tidak ada lah laki-laki yang tidak mau menjadi suamimu. Maka kata-kata semacam ini adalah sindiran. Nah, ini boleh untuk perempuan yang sudah dicerai dengan cerai 3, cerai yang ketiga. Namun tidak boleh terus terang. Terus terang dengan mengatakan saya ingin menikahimu. Maukah engkau menjadi istriku? Aku lamar dirimu. Atau kalimat-kalimat yang jelas maknanya adalah terus terang mau menikahi seorang perempuan. Maka melamar saja, yang melamar belak-belakan terus terang yang vulgar saja haram hukumnya. Apalagi sampai terjadi akad nikah, maka tentu lebih jelek lagi. Dan jika seorang perempuan itu talaknya baru talak rajai, talak yang pertama atau talak yang kedua, maka tidak boleh ada lamaran, baik lamaran sindiran ataupun lamaran belak-belakan. Maka bagaimana mungkin baru talak 1 masih dalam masa iddah kemudian dinikahi. Jelas ini satu pelanggaran. Maka ketika seorang mau menikah dengan seorang perempuan yang sedang menjanda, maka tunggulah proses agar prosesnya benar-benar telah selesai, yaitu perempuan tadi telah 100% menjanda dengan berakhirnya masa iddahnya. Dan tunggu, sabar sampai masa iddah benar-benar berakhir. Dan menjadi kewajiban seorang perempuan untuk berterus terang dan jujur tentang masa iddahnya. Dia tidak boleh memanipulasi data, dia mengaku masa iddah sudah selesai, padahal masa iddah belum selesai. Karena ini akan menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Dan menikahi perempuan dalam masa iddah adalah pernikahan yang tidak sah dan haram dengan sepakat ulama. Kemudian yang keempat berkaitan dengan perempuan yang haram dinikahi sementara waktu adalah ketika seorang perempuan dalam kondisi ihram. Ihram karena umrah ataukah ihram karena haji. Maka pernikahan adalah satu hal yang haram, mengadakan pernikahan dalam keadaan laki-lakinya ataukah perempuannya, salah satu darinya itu dalam keadaan ihram, belum tahallul, belum selesai. Jangankan akad nikah, bahkan melamar, mengajukan lamaran dalam kondisi ihram, satu hal yang terlarang. Apalagi sampai terjadi akad nikah. Nabi SAW melarang menikahkan dan menikah dalam kondisi ihram. Maka bersabarlah orang yang mau berminat melamar seorang perempuan yang dalam kondisi ihram umroh, karena ketemu pas umroh kok cocok, kemudian ingin melamarnya, maka biarkan proses umroh selesai. Karena umroh itu juga kalau sudah sampai Masjidil Haram tidak lama. Kalau umroh paling-paling cuma 2 jam, tahanlah lisan.
Jangan ucapkan kalimat-kalimat lamaran, apalagi sampai kemudian terjadi pernikahan. Maka tunggu dan sabar sampai umrah selesai atau haji selesai. Haji juga tidak lama. Proses haji, puncak haji tanggal 8 sampai tanggal 12 atau tanggal 13. 5, 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari saja. Atau kalau sampai 13 berarti 6 hari. Nanti nggak usah tahan lisan untuk tidak melamarnya, apalagi menikahinya selama proses haji berlangsung. Demikian kurang lebih 4 perempuan yang haram untuk dinikahi sementara waktu, dan masih ada beberapa perempuan yang lain yang haram dinikahi sementara waktu yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khairan. Menarik sekali sebenarnya pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar, dan ada beberapa hal yang bisa kita gali dari apa yang tadi disampaikan. Pertama, untuk kasus nikah siri, tadi disampaikan bahasanya banyak kasus orang yang nikah siri kemudian karena ditinggal lari oleh suaminya akhirnya dia ngaku kemudian tidak bersuami. Nah, untuk semacam ini Ustaz, solusi yang sesuai syariah yang bisa dilakukan oleh pihak perempuan agar dia bisa mendapatkan haknya, ya, bisa kemudian minta cerai ke suami atau bisa nikah lagi dengan laki-laki yang lain, apa yang harus dilakukan? Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA itu tempat kita sangat merugikan pihak perempuan. Terutama dalam kasus ya kalau tidak ada masalah, baik-baik saja, harmonis-harmonis saja, maka tidak ada masalah. Dan ketika terjadi masalah, kemudian terjadi perseteruan, akhirnya cinta berubah menjadi benci, maka ini kemudian laki-lakinya pergi kabur tidak tanggung jawab, dengan menanggung dosa, tidak menafkahi dan yang lainnya, maka di sini perempuan dalam kondisi sulit. Kalau dalam kondisi normal dia dicatatkan di KUA, maka selama rentang waktu tertentu dia tidak mendapatkan nafkah. Selama rentang waktu 6 bulan dia tidak mendapatkan nafkah fisik, nafkah lahiriah, maka dia bisa mengadukan perkaranya ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil suaminya, atau jika tidak datang, ya, akhirnya nanti pengadilan yang memutuskan kalau qadhi punya hak, ya, secara syariat dia punya hak untuk memfasakh pernikahan, sehingga dia tercerai, nama cerainya fasakh, kemudian dia menjalani masa iddah, setelah itu dia bisa nikah. Namun kalau untuk pernikahan siri, maka pengadilan agama di tempat kita tidak melayani kasus semacam ini, sehingga sulit, sehingga satu hal yang sangat repot sekali jika ternyata laki-lakinya menghilang. Jadi solusi satu-satunya harus mencari laki-laki tersebut, kemudian negosiasi, tolong ceraikan saya dengan lisanmu, karena nikahnya nikah siri. Tolong ceraikan saya dengan lisanmu, dengan SMS-mu atau dengan emailmu. Saya siap bayar. Saya siap bayar. Saya siap pulangkan mahar, atau bahkan boleh jadi saya siap membayar untuk mendapatkan kata-kata cerai. Ya, maka khulu, yaitu permintaan cerai dengan siap untuk membayar. Untuk kondisi sendiri harus secara institusi, tidak bisa secara pribadi. Misalnya dia datang ke kepala KUA mana begitu, kemudian minta. Tidak bisa. Kepala KUA secara status dia sebagai kepala KUA dia tidak punya hak. Tidak punya hak untuk. Ya, dan secara aturan dalam syariat harus qadhi. Ya, kepala KUA bukan qadhi. Ya. Nah. Ya. Kemudian terkait tadi saudari istri atau bibi istri termasuk salah satu di antara perempuan yang haram dinikahi, dan satu catatan penting, ini bukan termasuk mahram, ya. Satu istilah mahram muakkad atau mahram sementara ini adalah istilah yang tidak dibenarkan. Ketika ada seorang suami yang menceraikan istrinya, kemudian hendak menikahi adiknya istri atau bibinya istri, apakah di situ dia harus menunggu sampai masa iddah istri selesai, ataukah boleh langsung nikah setelah perceraian berlangsung? Ya. Berkaitan dengan masalah iddah, maka tidak ada iddah untuk seorang laki-laki. Ya, ketika
begitu istrinya meninggal dunia atau telah dia cerai, maka dia boleh nikah dengan wanita lain yang dia sukai dan dia inginkan. Jadi tidak ada masa iddah, tidak harus ada waktu tertentu yang harus dia tunggu untuk bisa menikah kembali. Ya, meskipun calon istri kedua ini masih keluarga atau adiknya. Ya, meskipun adiknya istri, dia tidak ada masa iddah yang harus dia ini. Bagaimana dengan firman Allah, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna, suami wanita ini lebih berhak untuk kembali. Nah, Allah sebut orang yang telah mentalak istrinya sebagai suami wanita itu, apakah masih diperlakukan rentang iddah seperti ini? Jika dia menceraikannya dan dia tidak punya niat untuk merujuk, maka tidak masalah. Ya. Yang jadi bermasalah kalau kemudian dia nikahi adiknya istrinya, kemudian dia rujuk istrinya. Ya, maka ini baru bermasalah karena berarti mempoligami kakak beradik. Ya. Dan ini termasuk di antara kasus yang banyak terjadi di tempat kita, terutama yang TKW yang berangkat ke luar negeri tanpa bersuami. Bahkan ada sebagian suami yang kemudian mengizinkan dan bahkan mau untuk jadi wali nikahnya istrinya. Ini satu kejadian yang luar biasa di tempat kita. Banyak beberapa wanita TKW yang menikah dengan laki-laki yang lain padahal dia masih bersuami. Mungkin Ustadz Arif bisa memberikan nasihat-nasihat yang berharga untuk mereka sehingga kejadian semacam ini minimal bisa kita minimalisir, atau kalau bisa dihilangkan 100%. Ya, menikahi perempuan yang masih punya suami adalah pernikahan yang haram dan tidak sah, dan yang terjadi adalah perzinahan. Maka kita ingatkan dengan berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang betapa besarnya dosa zina. Dan dia adalah wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keji, sangat-sangat buruk, dan dia adalah jalan yang jelek, jalan hidup yang jelek. Demikian juga berbagai hadis yang menunjukkan bahaya zina. Dan oleh karena itu maka solusinya menjadi kewajiban seorang suami, jika istrinya mau berangkat kerja ke luar negeri, dia harus menemaninya. Kalau tidak, dia jangan izinkan istri untuk pergi. Karena rentang waktu yang demikian lama, kemudian normalnya manusia juga punya kebutuhan biologis, maka nanti akan banyak masalah jika istri pergi tanpa suami atau bahkan suami pergi tanpa istri. Nah, itu bisa menjadi pintu setan untuk kemudian memprovokasi seorang manusia untuk melakukan berbagai perbuatan keji dan hina. Ya. Dan motivasi manusia untuk mendapatkan dunia sangat besar, ya, sehingga menyebabkan dia harus memberangkatkan istrinya atau bahkan menyuruh istrinya bekerja di luar negeri. Ya, kita sampaikan jazakumullah khairan atas penjelasan yang jazakumullah khairan. Ustaz Aris Menandar. Satu penjelasan yang sangat berharga dan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.